Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitab Allah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh atas berbagai nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, kita lanjutkan kajian kita bab 2, kaidah dan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Kita masuk pada poin yang keempat. Prinsip-prinsip utama dalam agama atau usuluddin semua telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun tidak berhak untuk mengadakan sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya, apalagi sampai mengatakan hal tersebut bagian dari agama. Allah telah menyempurnakan agamanya, wahyu telah terputus, dan kenabian telah ditutup. Bu, jangan berisik, Bu. Poin keempat, Ahlussunnah meyakini bahwa Nabi pembawa risalah din, agama. Tidak ada sesuatu yang beliau sembunyikan
tidak ada sesuatu yang tidak beliau sampaikan. Pokoknya dan cabangnya telah beliau jelaskan untuk diketahui umat. Karena pertama, mustahil bagi seorang nabi itu berlaku khianat. Mustahil bagi seorang nabi itu berlaku khianat. Lihat surat 3 Ali Imran ayat 161. Wa ma kana min ayyahul. Mustahil bagi seorang nabi itu berkhianat, kata Allah Jalla Jalaluhu. Artinya kalau sesuatu yang Allah wahyukan kepada beliau, kemudian beliau tidak menyampaikannya, maka itu namanya khianat. Pada kata Allah, wa ma kana min ayyahul. Mustahil bagi seorang nabi berlaku khianat. Maka orang yang membuat bid'ah pada hakikatnya telah menuduh Nabi khianat. Maksudnya Nabi menyembunyikannya, lalu mereka mengetahuinya. Kan jawabannya apa? Kan baik, apa salahnya sih? Selama baik kan tidak apa-apa. Artinya Nabi tidak tahu kebaikan itu, mereka yang tahu. Berarti Nabi khianat bukan? Jadi pelaku bid'ah itu paling biadab. Karena menuduh Nabi SAW berlaku khianat. Jadi perlu kita imani, tidak ada satu persoalan yang dibutuhkan oleh umat ini kecuali telah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Ibnu Majah, kitab Muqaddimah, bab wajib mengikuti sunnah. Ya, Nabi mengatakan, laqad taraktukum ala mithlil bayda lailuha wa naharuha sawaun. Kata Nabi, ya, demi Allah, ya, perawi hadis Abu Darda mengatakan, wallahi demi Allah, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal kami dalam keadaan putih bersih, ya, malam harinya sama dengan siang harinya. Maksudnya apa, Bu? Malam harinya sama dengan siang harinya. Maksudnya masalah agama telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga seakan-akan malam pun seperti siang. Saking jelasnya, saking terangnya penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat surat 5 Al-Maidah ayat 67. Ya ayuha rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik, wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wallahu ya'simuka minan nas. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika kamu tidak kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Ini adalah peringatan bahwa Nabi tidak mungkin tidak menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Nabi mustahil bermaksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kata Allah, ya ayuha rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang disampaikan Tuhan kepadamu. Artinya kalau Nabi tidak menyampaikan, berarti Nabi khianat. Dan kata Allah, mustahil bagi Nabi itu khianat. Mustahil bagi Nabi itu bermaksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jelas? Jangan sampai kata orang Syiah. Orang Syiah meyakini ayat ini turun berkaitan dengan keimamahan Ali, karena kafirnya Syiah. Ya, maka Allah memperingatkan Nabi untuk menyampaikan tentang keimaman Ali. Maksud ayat ini secara keseluruhan Allah mengingatkan nabinya. Maksudnya ayat ini menunjukkan pada kita bahwa tidak ada yang Nabi sembunyikan, semuanya telah disampaikan. Maka jangan coba-coba berkreasi, Bu, karena agama bukan kebiasaan wahyuno yang ditradisikan kepada anak cucunya, Wahyuni dan Wahyudi. Tapi Islam itu wahyu diterima Nabi,
dan semua telah disampaikan diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya tidak boleh membuat hal yang baru dalam agama. Kata Nabi, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kalau orang bertanya, emang bidah haram ya? Jawaban, maksiat itu haram enggak? Sesuatu menyesatkan haram atau halal dikerjakan? Sesuatu mengatakan neraka wajib dijauhi atau wajib didekati? Nah, paham? Jadi kata Nabi, kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara baru dalam agama bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu kesesatan. Maka haram mendekati kesesatan. Kalau kata haram ya haram lah, orang neraka. Paham? Ya, haramnya kenapa? Karena dia mengajak ke neraka. Dan ajakan ke neraka wajib dijauhi. Haram untuk didekati. Poin yang kelima, Bu. Berserah diri, taslim, patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya secara lahir dan batin. Tidak menolak sesuatu dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Baik menolaknya baik menolaknya itu dengan qiyas, analogi, perasaan dan sebagainya. Bu, Pak, kalau Quran menghabarkan sesuatu, kita harus taslim. Contoh gini, Bu. Contoh gini. Quran mengatakan orang kafir itu jahat. Coba lihat di surat 3 ayat 118. Apa kata Allah? Jangan kalian menjadikan orang kafir sebagai teman setia, teman dekat. Kata Allah apa? Mereka menginginkan kehancuran kalian. Kejahatan yang ada di mulut mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan di hati mereka. Ini firman Allah. Allah Maha tahu apa yang disembunyikan manusia, bukan? Jangan ibu bilang gini, kenyataannya gitu amat deh. Haram hukumnya. Faham? Yang kita benarkan apa yang kita dengar, bukan apa yang kita lihat. Faham? Saya bertetangga puluhan tahun, Ustadz. Terasa orang kafir baik-baik aja tuh. Ini kafir, Bu. Paham? Yang kita benarkan apa yang kita dengar, bukan apa yang kita lihat. Karena yang disampaikan Allah itu kebenaran. Ya, disampaikan Allah itu kebenaran. Yang kita benarkan apa yang kita dengar, bukan apa yang kita lihat. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala di surah 24 ayat 51? Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Berarti yang kita benarkan adalah pendengaran untuk apa yang kita lihat. Saya udah bertetangga puluhan tahun, Ustaz, dengan orang kafir. Baik orang kafir. Dan kalau nasa dikasih Black Forest lagi. Ini salah. Yang benar adalah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat surat 38. Surat Sad. Ya, ayat yang ke-87 dan 88. Ya, surat 38. Surat Sad. Ya, ayat yang keberapa tadi? In huwa illa dzikrul lil alamin. Quran ini tidak lain, hanyalah sebagai pemberi peringatan. Dan kata Allah, ya, wala ta'lamunna nabahu ba'dahin. Dan sungguh kamu akan mengetahui kebenaran beritanya setelah beberapa waktu lagi. Jadi apa yang dikhabarkan, apa yang diinformasikan Quran wajib kita benarkan. Jangan menolak Quran dengan realita. Kita kan negara Pancasila, Ustaz. Ya, masa curiga sama orang kafir?
yang bilang ini presiden atau zat yang menciptakan orang kafir? Saya tanya, yang bicara ini zat yang minta orang, presiden minta dukungan orang kafir. Zat minta orang kafir. Dia lebih tahu apa yang ada di hati-hati manusia, termasuk orang kafir. Coba lihat surat 40 ya, ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam hati. Ini contoh, Bu. Faham? Kalau Allah mengharamkan sesuatu, kita haramkan. Tidak boleh kita banding-bandingkan. Kita kan Pancasila, Ustaz. Ya nggak bisa dong dipraktikkan. Saya tanya, bumi ini milik Soekarno atau milik Allah? Numpang kok ngotot. Jelas? Tidak boleh menolak dalil dengan logika. Menurut akal saya, Ustaz, nggak mungkin deh. Akal ibu kok dipakai? Akal mana isinya TBC, tombol bong cabai kok dipakai? Nggak boleh. Begitu juga dengan apa yang ditetapkan oleh Nabi. Apa misalnya pemberitaan khabar. Nabi kasih tahu umat ini akan begini-begini, kita percaya saja. Sebab kata Allah di surat 6 ayat 67, likulli naba'in mustaqarun wa sawfa ta'lamun. Apa saja yang diceritakan oleh Nabi itu pasti akan terjadi kebenaran beritanya. Jadi saya udah puluhan tahun tinggal di sini, nggak masalah tuh, nggak boleh, Bu. Karena yang Nabi khabarkan adalah berita gaib. Nabi nggak bilang tanggal sekian kan akan terjadi. Ini contoh. Begitu yang kedua, masalah hukum. Masalah hukum tidak boleh ada pilihan yang lain, tidak boleh. Coba lihat surat 33 Al-Ahzab ayat yang ke-36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak layak, tidak patut laki-laki atau wanita menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah ketetapan dalam syariat ini. Kata Allah, ayyakuna lahumul khiyarah, akan tetapi mereka punya pilihan yang lain. Misalnya warisan, Bu. Jangan bilang kita jangan pakai warisan deh. Aturan ini mama di rumah gadang aja. Maka siap-siap masuk neraka gadang. Kalau pakai aturan nini mama di rumah gadang, siap-siap untuk masuk neraka gadang. Ya, dipukul pakai palu godang. Lihat surah 4 An-Nisa ayat 13. Ayat 14. Wa may ya'sillahu wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Para siapa bermaksiat kepada Allah, maksud itu apa? Memilih pilihan yang lain, maka melampaui batas-batas Allah, maka Allah masukkan ini ke neraka dalam keadaan hina. Jadi kalau ibu Allah sudah bilang warisan misalnya, kata ibu ya nggak usahlah kita pakai hukum ini mama saya di rumah gadang, maka siap-siap masuk neraka gadang, kepala ditimpa dengan palu godang, nyahos ya, kata orang Sunda. Jelas? Gak boleh. Orang mukmin tidak layak, karena Allah maha benar, Allah maha adil. Nabi adalah manusia paling adil, paling benar membawa risalah, maka tidak boleh ada pilihan yang lain. Sami'na wa ta'at, dengar taat. Kalau ngotot kafir, ya, keberatan di hati kafir, apalagi ngotot dengan lisan. Dia surat 4 An-Nisa ayat 65.
Surat 4 An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Demi Rabbmu Muhammad. Coba lihat, ini sumpah yang serius. Karena dari sini Allah bersumpah dengan zatnya sendiri. Menunjukkan ini ancaman yang tidak main-main. Demi Rabbmu Muhammad, demi Allah. Mereka tidak beriman. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sampai apa yang mereka perselisihkan. Mereka menjadikan engkau hakim memutuskan perkara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim. Tidak boleh ada keberatan di hati mereka. Mimma qadaita, atas apa yang engkau tetapkan. Di hati sudah ada keberatan, tidak setuju saja sudah kafir. Gimana? Apalagi masa sih? Kok gitu-gitu amat? Ya kafir. Tidak beriman. Tidak beriman berarti apa, Bu? Kafir. Ya? Kalau keberatan di hati saja sudah tidak beriman. Imannya kafir kecil. Kalau dengan lisan kafir besar, Bu. Jelas? Apalagi mengatakan itu tidak adil buat kita. Lah, yang paling adil kita atau Nabi? Nabi paling adil. Ya? Wa yusallimu taslima. Wajib bagi taslim, menerima dengan sukarela. Jadi tidak boleh bilang, sebenarnya saya nggak setuju dengan keputusan Nabi sih, tapi gimana, apa boleh buat teh kambing bulat-bulat? Nggak boleh. Kata Allah, wa yusallimu taslima. Mereka menerima dengan sukarela, ikhlas karena Allah Jalla Jalal. Jelas? Jadi itu adalah prinsip akidah Ahlus Sunnah dalam memahami dalil. Sampai dalil seperti itu. Contoh, Nabi mengharamkan ibu-ibu safar tanpa mahram, bukan? Hari gini ngelarang kita nggak boleh pakai jalan-jalan pakai mahram, gila kali, ya kafir, Bu. Jelas? Yang paling tahu kemaslahatan bagi umat kita tahu nabinya. Nabi, percaya sama Nabi. Menolak berarti tidak mempercayai kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sengot, sesat ngotot. Jelas, Bu? Jadi mesti taslim. Ya, tidak boleh ada keberatan. Ya, taslim. Maka insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Sebab kata Allah di surat 4 ayat 80. May yuti rasula faqad ata Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Barang siapa taat kepada Rasulullah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Maka hadits mengatakan, kata Nabi, man ata'ani faqad ata Allah. Wa man asani faqad asallah. Hadits Bukhari Muslim. Kata Nabi, siapa taat kepada aku, maka dia taat kepada Allah. Siapa bermaksiat kepada aku, maka bermaksiat Allah. Itu suratnya tadi. Kata Allah, wa man ata ya, mau yuti Rasulullah faqad ata Allah. Barang siapa taat kepada Rasulullah, maka sungguh dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan Nabi tidak mungkin salah. Sebab Allah memastikan menaati Rasul sama dengan menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Taslim. Jangan ngomel-ngomel, Bu. Jangan protes, numpang kok ngotot. Ibu numpang di bumi siapa? Tahu penyelamat Islam, bukan? Yang tahu kendali kapal itu nahodanya atau penumpangnya? Nahodanya. Jelas? Kapal keselamatan namanya Islam. Nahodanya siapa? Rasulullah nahodanya. Ya, Allah pemilik kapalnya. Yang paling tahu adalah pemilik kapal, kan dia membuat kapal itu. Kedua, siapa nahodanya? Siapa nahodanya? Rasulullah SAW. Ya, yang paling tahu kapal ini karam atau kada nahodanya. Maka tidak boleh kita memata nahodah. Itu namanya sudah menumpang melutut kentut pula kau, kata anak Medan. Kata anak Medan apa?
sudah menumpang, melutut kentut pula kau. Kita penumpang, ikuti apa arahan nakhoda. Beliau SAW orang yang terlatih, terdidik oleh Allah Jalla Jalaluh, tahu bagaimana mengarahkan pesawat ini menuju kepada keselamatan. Jadi kalau Nabi bilang emergency, Nabi bilang selamat, tidak boleh ada penolakan. Itu cara kita menerima dalil, bukan taklid, ya, tapi ittiba. Yang keenam, dalil akli yang benar akan sesuai dengan dalil nakli, nas yang sahih. Satu yang pasti dari kedua dalil tersebut, Al-Quran dan Sunnah, tidak akan bertentangan selamanya. Apabila seperti ada pertentangan antara keduanya, maka dalil nakli ya harus didahulukan. Bu, Quran dan Sunnah tidak mungkin bertentangan. Kenapa? Sunnah itu menerangkan Al-Quran. Jadi pertama apa? Sunnah dan Quran dari Allah Jalla Jalaluh. Quran dalam Al-Quran, Allah katakan Al-Kitab. Quran Sunnah Al-Hikmah. Keduanya diturunkan dari Allah Jalla Jalaluh. Nggak mungkin bertentangan. Lihat surat 4 An-Nisa 113. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan kami telah menurunkan kepada engkau Muhammad Alkitab, Al-Quran, Al-Hikmah. Keduanya dari mana? Dari Allah Jalla Jalaluh. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan kami ajarkan kepada engkau Muhammad apa yang tidak engkau ketahui. Yang ngajarin Nabi siapa? Mungkin nggak Nabi salah? Mungkin Allah salah ngajar nggak? Mungkin kontradiksi nggak? Nggak. Jadi Quran dan Sunnah tidak mungkin berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Quran diterangkan oleh Sunnah. Sunnah menerangkan Quran. Maka mustahil yang menerangkan bertentangan dan diterangkan. Mustahil yang diterangkan menyelisih yang menerangkan. Coba lihat surat 16 Al-Kahfi ayat yang ke-44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim la'allahum yatafakkarun. Surat 16 An-Nahl ayat 44. Dan kami telah menurunkan kepada engkau Muhammad az-zikr Al-Quran litubayyana linnas, agar engkau menerangkan Quran itu kepada manusia, ma nuzila ilaihim, apa tujuan Quran diturunkan kepada mereka, la'allahum yatafakkarun, agar mereka memahami. Bu, di sini Nabi diberi kewenangan menerangkan Quran, bukan? Maka mustahil Nabi menyalahi perintah Tuhannya. Mustahil Nabi tidak faham Quran, mustahil. Maka keterangan Nabi namanya sunnah. Tidak mungkin akan menyelisih amanah ilahi untuk menerangkan Quran. Jelas? Jadi kalau terlihat bertentangan, bukan bertentangan ibu nggak faham kaidahnya. Maka kalau terjadi nampak pertentangan, serahkan kepada ahlinya. Jangan komen, Bu. Ibu kan suka komen di media sosial, kan jadi penyakit suka komen. Sampai urusan agama pun dikomentarinya. Orang bodoh kok komen. Terus sama dengan si buta ngomong, baju kamu nggak bagus. Ditanya, emang kamu lihat? Enggak sih. Paham? Gak punya ilmu kok komen. Seperti orang buta kok komen. Gak boleh, Bu. Jelas tahu kepada ahlinya. Jadi pertama, Quran dan Sunnah tidak mungkin bertentangan. Aspek pertama apa? Keduanya dari Allah. Keduanya diajarkan kepada Nabi. Yang kedua, Sunnah fungsinya menerangkan Quran. Sementara Quran hidayah. Mungkin gak penjelasan yang menerangkan menyalahi yang diterangkan?
menyesatkan, tidak mungkin bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Bu, Quran dan sunnah yang sahih tidak mungkin bertentangan dengan akal, Bu. Kenapa, Bu? Quran dan sunnah hidayah, bukan? Mungkin gak hidayah gak dapat difahami akal? Allah menghendaki kita mendapat hidayah enggak? Mungkinkah Allah menghendaki kita mendapat hidayah tapi memberi hidayah tidak masuk akal? Mustahil, kan? Jelas? Maka tidak mungkin Quran dan sunnah bertentangan dengan akal, karena keduanya pembimbing akal, pengarah akal. Tidak mungkin Allah menghendaki kita selamat tapi penjelasannya justru tidak menyelamatkan. Tidak mungkin. Paham maksudnya? Coba lihat dalil yang berumum. Surat 55. Surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Yang menciptakan akal manusia siapa? Yang menciptakan manusia siapa? Mengajarkan Quran siapa? Mungkin enggak Allah menciptakan akal tapi menurunkan wahyu bertentangan dengan akal? Mustahil, bukan? Tidak mungkin. Kalau guru mungkin karena guru blow on, tapi Allah enggak mungkin. Faham? Coba lihat Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Yang mengajarkan Quran ke siapa? Kepada siapa? Manusia yang diciptakannya. Yang ciptakan akal siapa? Mungkinkah akal yang dapat bimbingan tidak dapat memahami Quran? Mustahil. Maka akal dan nas tidak mungkin bertentangan. Kalau terjadi pertentangan, yang benar yang mana? Nas. Akal bisa error, tapi nas tidak mungkin salah. Ya, ijtihad bisa salah, tapi nas tidak mungkin salah. Wahyunu bisa salah, wahyudi bisa salah, wahyunu bisa salah, tapi wahyu tidak mungkin salah. Maka yang kita bedakan adalah wahyu, bukan wahyuno, wahyudi dan wahyuni. Ada ibu-ibu namanya Wahyuni, ada bapak-bapak namanya Pak Wahyono. Jelas, Bu? Jadi tidak mungkin Quran dan sunnah yang sahih bertentangan dengan akal. Kalau hadis bertentangan akal, mungkin hadis dhaif, hadis palsu. Tapi hadis yang sahih datang dari sisi Allah Jalla Jalaluh. Tadi al-hikmah dari sisi Allah, bukan? Maka mustahil hadis yang sahih bertentangan dengan akal. Kenapa? Coba lihat di surat yang ke-42 ayat 52. Di akhir Allah katakan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh Muhammad, engkau benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Mungkinkah pemberi petunjuk bertentangan dengan akal untuk diikuti? Mustahil. Paham? Tidak mungkin terjadi kontradiksi antara petunjuk sebenarnya dengan akal. Akal butuh petunjuk, bukan? Siapa memberi petunjuk terbaik? Rasulullah. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Inna asdaqal hadisi kitab Allah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sebenarnya perkataan Al-Quran sebaik petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mungkin pemberi petunjuk hakiki petunjuknya menyelisihi akal. Sangat tidak mungkin. Baik, Bu. Jadi kalau akal tidak faham, tanya ahlinya. Jangan bilang tidak masuk akal. Saya pernah ceramah, ada ibu-ibu doktor lulusan Amerika. Pak, saya banyak baca Quran gak masuk akal. Lima akal ibu kan sempit. Ibu kan blow on. Bukan Quran gak masuk akal, akal ibu yang sempit gak bisa menerima. Terus gadis sama saya, ternyata betul Pak Salim ya. Bukan Quran gak masuk akal, tapi akal saya gak bisa menerima. Akalnya kecil, blow on, so-soan lagi. Ya.
Makanya ibu belajar dulu bahasa Arab, belajar kaidah tafsir, pasti ibu paham. Lah saya terangkan dia baca betul pasalnya. Gue yang blow on memang. Ya, blow on ya, bahasa sok pintar lagi. Ya, jadi sekali lagi akal itu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, kata Allah. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Dan akal bagian dari ciptaan punya keterbatasan. Ya, stres aja hilang akal. Sekarang aja ibu hilang akal, ada dolar naik bukan? Udah stres bukan? Gak normal akal. Ya, maka jangan mengandalkan kebenaran dengan akal. Begitu juga jangan mengandalkan orang banyak dengan dalil. Gak boleh, Bu. Contoh gini, tapi orang di mana-mana begini, gak boleh. Coba lihat surat 6 ayat 115. In tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'illa dhann wa inhum illa yahrusun. Muhammad, jika engkau mengikuti mayoritas manusia di bumi, niscaya engkau akan disesatkan dari jalan kebenaran. Jadi tidak boleh menolak nas dengan mayoritas. Coba ibu lihat dalam Quran. Sifat-sifat terpuji itu biasa Allah nisbat kepada mayoritas atau minoritas? Minoritas. Walakin aksaran nasi la ya'lamu. Kebanyakan tidak mengetahui. Walakin aksaran nasi la yashkurun. Kebanyakan tidak bersyukur. Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali yang bersyukur kepada Allah. Jadi sifat-sifat buruk selalu Allah nisbatkan kepada mayoritas. Jadi menjadikan mayoritas sebagai kebenaran itu bukan solusi, tapi polusi. Bukan solusi tapi apa, Bu? Hancur kita. Ya, maka demokrasi itu demokrasi, Bu. Ya, crazy kan gila. Demo mempertontonkan. Demokrasi mempertontonkan kegilaan. Preman dipilih jadi anggota legislatif. Kawan bukan? Kenapa pemimpin dia bodoh? Karena yang milih rakyatnya tolol. Ya. Demokrasi kan katanya suara Tuhan. Sejak kapan suara Tuhan? Ya. Kalau suka nanya sama saya, Pak Salim, kenapa pemimpin kita goblok ya? Kadang kayak lo tolol. Adapun wahyu datang Allah Zat yang maha benar. Sunnah datang dari manusia paling benar, yang paling jujur, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak boleh kita mempertontonkan, tidak boleh kita menggunakan akal menyalahkan dalil, tidak boleh. Dari sumber saja beda. Kenapa? Salah satu bentuk pengkhianatan akal dan nafsu bukan? Betul? Coba ibu lihat anggota DPR bikin undang tidak jujur, Bu. Dia punya kepentingan kok. Adapun Nabi dijamin tidak punya kepentingan. Coba lihat surah 53 An-Najm ayat 2 sampai 4. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad tidak sesat, tidak keliru. Allah pastikan tidak keliru, tidak salah. Ya, wa ma yantiqu anil hawa, dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Anggota DPR kebanyakan bil fulus kullu syai'in tembus, bila fulus kullu syai'in mampus. Wani piro bikin undang-undang itu. Kata Allah, wa ma yantiqu anil hawa, Nabi bicara bukan berdasarkan nafsu, bukan wani biru, illa wahyu yuha, akan tetapi dia mengikuti wahyu diwahyukan kepadanya. Maka mustahil penjelasan Nabi itu salah dan tidak terima akal. Jelas, Bu? Jadi bukan nas gak masuk akal, tapi akal belum bisa menerima wahyu. Bukan
bukan wahyunya apa yang salah, otak wahyunya yang kecil. Jelas? Sehingga nggak bisa menerima wahyu. Yang ketujuh, Rasulullah ma'asum, ya, artinya terpelihara dari kesalahan. Dan para sahabat secara keseluruhan jauhkan Allah dari persebaran dan kesesatan. Bu, coba lihat ya, Nabi itu ma'asum, sebab gak mungkin Allah pilih nabinya itu blow on. Gak mungkin Allah pilih utusannya itu brengsek. Gak mungkin Allah memilih nabinya itu merusak akhlaknya, gak mungkin. Jelas? Jadi Allah memprotek nabi-nabinya. Coba lihat surah 22 ayat 52. Wa ma kana linabi wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fihi umniyati. Tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu rasul pun yang kami utus sebelum engkau Muhammad, melainkan jika dia punya keinginan, setan memasukkan keinginan ke dalam keinginan nabi itu. Akan tetapi Allah yang sakhallahu ayati min qabli, Allah memproteksi nabi dengan memasukkan ayat ke hati para nabi. Ini dalil bahwa Nabi itu ma'asum, ya, terjaga dari kesalahan yang fatal. Jadi tidak mungkin Nabi itu berbuat dosa besar, nggak mungkin. Maka Nabi ma'asum. Para sahabat tidak ma'asum. Akan tetapi secara kolektif para sahabat sudah dijamin masuk surga. Dan tidak mungkin para sahabat bersepakat atas kejahatan. Kalau anggota DPR bisa bersepakat atas kejahatan, tapi para sahabat enggak. Ibu-ibu mungkin. Makanya Allah enggak pilih ibu jadi pesahabat. Allah enggak pilih saya dan bapak jadi sahabat. Udah hafalannya rusak, igatannya pendek, suka khianat lagi. Para sahabat enggak. Secara kolektif para sahabat tidak mungkin bersepakat di atas kejahatan. Sehingga ijma para sahabat adalah sumber hukum sudah Al-Quran dan Sunnah. Apa kata Nabi SAW? Innallaha ta'ala qad ajara ummati min an tajmi'a ala dalalah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah melindungi umat para sahabatku dari bersepakat di atas kesesatan. Para sahabat mendapati para sahabat berbuat maksiat maka mengingkarinya, tidak bersekongkol dalam kemaksiatan. Jadi mustahil bagi para sahabat untuk apa bu? Bersepakat dengan kejahatan. Kenapa bu? Agama ini kebenaran bukan? Kalau para sahabat mirip kayak kita, rusak gak agama ini? Mustahil. Allah biarkan penerus pertama. Saya tanya, mata rantai pertama agama sampai kepada hari kiamat siapa? Para sahabat bukan? Bayangkan kalau sahabat kayak kita di Indonesia, Masya Allah, rusak gak agama ini? Rusak. Maka tidak mungkin Allah biarkan para sahabat seperti mental kiai kita di Indonesia ini. Kiai mata duitan, ya, kuai rakus kekuasaan dan semacam. Maka para sahabat tidak mungkin bersepakat di atas kejahatan. Maka ijma para sahabat jadi sumber hukum buat kita. Kan? Coba lihat. Kan para sahabat kan manusia biasa juga kali. Pertanyaan sederhana saja. Anda baca Quran dengan sahabat baca Quran, yang paling paham kita atau para sahabat? Para sahabat. Kenapa bu? Ketika para sahabat salah ditegur Allah dari langit. Kalau kita kan kayak langitan. Jelas? Kalau mereka baik, Allah puji dari langit.
maka mustahil para sahabat itu sama dengan kita, Bu. Mereka manusia pilihan yang Allah katakan khairu ummah, sebaik-baik manusia yang mendampingi Muhammad untuk menjaga agama ini. Contoh ayat apa? Kata Allah apa? Coba lihat surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami Allah lah yang menurunkan Quran dan kamilah yang menjaganya. Pertanyaan, bagaimana cara Allah menjaga Quran? Para sahabat. Coba kalau dulu sahabat kayak ibu-ibu di kalender ini tidak bisa hafal Quran sampai ke Indonesia enggak? Saya tanya, Quran terjaga hari ini karena para sahabat bukan? Bayangkan kalau para sahabat kayak ke Indonesia khianat, Masya Allah. Kata kafir diganti non muslim. Masya Allah. Faham? Mustahil pakai bersepakat. Quran terjaga, Allah menjaga oleh para sahabat. Nabi rahmatan lil alamin. Rahmat bisa sampai ke Indonesia karena sahabat atau ke KNU dan Muhammadiyah? Para sahabat KNU dan Muhammadiyah. Faham? Jadi tidak boleh menyamakan KNU Muhammadiyah dengan para sahabat. Melalui mereka lah risalah ini sampai ke seluruh penjuru dunia. Maka yang jadi saksi bagi Nabi para sahabat, bukan kita. Kita terdakwah. Untuk bikin bid'ah begini bagaimana jadi saksi? Jelas? Maka mustahil para sahabat melakukan kesalahan. Coba lihat Quran surat 8 ayat 74. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu. Orang yang pertama kali beriman kepada risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu hijrah. Lalu berjihad. Ibu-ibu jihad di mana? Di Monas 212. Para mujahidin itu adalah muhajirin. Yang kedua, walladzina awanasahu, ya, dan orang-orang yang mempertolongkan dari hijrah, ansar. Lihat Allah puji mereka, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah sebenar-benarnya orang beriman. Iman kita belum terdaftar. Iman kita sudah terdaftar, belum pernah ada pengakuan, Bu. Para sahabat kata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Pertanyaan saya, Bu, kalau mereka berkhianat, mungkin ke Allah sebutkan mereka orang mukmin sebenarnya? Mustahil. Jelas? Kalau para sahabat durhaka seperti kita, pantaskah Allah menyebutkan mereka mu'minuna haqqan? Mustahil. Paham? Maka para sahabat ijma'nya adalah sumber hukum sudah Quran dan Sunnah. Karena kata Nabi, Allah melindungi para sahabat dari bersepakat ada kesesatan. Kiai satu bilang, coba dia di Indonesia, ada kiai menghalalkan bid'ah, yang lain cari alasan memperkuat bid'ah ustadznya, bukan. Suka bersepakat di atas kesesatan. Para sahabat tidak. Yang ke-8, Bu, bertengkar dalam masalah agama itu tercela. Akan tetapi mujadalah, berbantahan dengan cara yang baik, itu masyru'ah, disyariatkan. Dalam hal yang telah jelas ada dalil dan keterangan dalam Al-Quran dan Sunnah, dilarang berlarut-larut dalam pembicaraan panjang tentangnya. Maka wajib mengikuti ketetapan dan menjauhi larangannya. Dan wajib menjauhi diri untuk berlarut-larut dalam pembicaraan yang memang tidak ada ilmu bagi seorang muslim tentangnya. Ya. Selanjutnya sudah salahnya menyerahkan itu kepada Allah. Contoh, Bu, perhatikan, Bu, tidak boleh berbantah-bantah dalam urusan agama. Kalau berdiskusi boleh, ya, dengan syarat yang berdebat yang baik. Lihat surat 16 Al-An'am, An-Nahl, ya.
Jadi berdiskusi boleh, tapi syaratnya adalah saling memiliki ilmu. Coba lihat surat 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadiluhum billati hiya ahsan. Ya, dan ajarlah kepada Tuhanmu dengan hikmah wal mau'izatil hasanati, ya, dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Jadi pada hukum asalnya bertengkar dalam urusan agama tidak boleh. Syaratnya apa? Ya, yang berdebat mesti punya ilmu untuk mencari kebenaran, bukan untuk memperkuat melakukan pembenaran. Dengan maksud agar kita dan orang yang kita debat mendapat hidayah. Bukan untuk jago-jagoan, Bu. Bukan untuk hero-heroan, enggak. Kedua, contoh masalah takdir. Percaya aja, Bu. Kita Ahlus Sunnah beriman dengan takdir. Kadang-kadang kan ada pikiran begini, kalau Allah sudah takdir ngapain gue berbuat, mendingan diam aja. Nggak boleh. Ahlus Sunnah berkeyakinan bahwa Allah menyuruh kita beriman kepada takdir, dan Allah menyuruh kita beramal, Allah menyuruh kita berikhtiar, Allah menyuruh kita berusaha. Itu adalah Ahlus Sunnah. Percaya dari tentang ya, tidak usah kita perdebatkan, Bu. Ustaz, saya lagi galau, Ustaz. Kenapa galau, Bu? Ya curhat aja ke Mama Dede. Curhat dong kalau galau. Masalahnya apa, Bu, galau? Katanya Allah sudah takdirkan sesuatu, biar gue batin tulang sampai tulang lunak dah kaya-kaya. Kalau memang Allah gak takdirkan, itu bahaya namanya. Yang menetapkan takdir siapa? Yang suruh berikhtiar siapa? Allah. Contoh, Allah katakan di Quran surat 54 ayat yang ke-49, inna likulli syai'in qadara, dan kami menciptakan takdirnya. Jelas, Bu? Jelas, Bu? Kemudian coba lihat Allah bilang di surat 62 ayat yang ke-10, idza qudiyat bis salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikril rabb fa idza qudiyat bis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau kalian selesai salat, bertebaranlah di muka bumi mencari karunia Allah. Gak boleh bilang, kan Allah takdirkan, kalau kenyang-kenyang mampus loh. Faham? Ya kita kembalikan kepada dalil. Dasar apa? Ya Allah mentakdirkan, tapi Allah memerintahkan kita berikhtiar. Gak usah kita perdebatkan. Tapi kalau gue duduk kira-kira kenyang apa pingsan, dia pingsan lah. Nggak masak, nggak makan, bagaimana kenyang? Jelas? Kata Allah, kulu washrabu wa la tusrifu, makan minum, jangan berlebih-lebihan. Jelas? Jadi mengimani takdir tidak menghilangkan kita berikhtiar, karena keduanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Gak usah diperdebatkan, Bu. Stres nggak? Bisa masuk rumah sakit jiwa nggak? Imani saja. Jelas? Tidak usah kita perdebatkan. 9. Kaum muslimin wajib senantiasa mengikuti manhaj atau metode Al-Quran dan Sunnah dalam melakukan sesuatu, dalam akidah, dalam menjelaskan satu masalah. Oleh karena itu, suatu bid'ah tidak boleh dibantah dengan bid'ah lagi. Ya, kekurangan tidak boleh dibantah dengan berlebih-lebihan atau sebaliknya. Bu, perhatikan sini, metode Islam apa? Kalau mendapati orang berbuat bid'ah, kita bantah dengan
dalil. Sampaikan argumennya. Contoh gini, Bu. Pak, itu nggak ada contoh. Ini urusan dunia atau urusan agama loh? Agama lah. Baik. Kata Nabi, siapa membuat perkara baru dalam agama, itu bid'ah, Pak. Kalau memang bid'ah, ngapain lu pakai handphone? Jawab aja, blow on law. Handphone bukan urusan agama. Paham? Karena satu perkara disebut bid'ah bila terpenuhi 3 unsur. Pertama, ihdas, perkara baru. Berdasarkan man ahdasa. Yang kedua, urusan agama, fi amrina hadza, dalam urusan agama ini. Yang ketiga, tidak ada dalilnya. Paham? Contoh orang bikin maulid, tanya sama dia, Pak, ini maulid urusan dunia atau urusan agama? Ya agama lah. Baik, satu unsur dapat bukan? Yang kedua, ada dalilnya enggak? Kan enggak, kan baik, apa salahnya sih? Berarti unsur kedua terdapat bukan? Yang ketiga, berarti perkara baru bukan? Ini bid'ah apa kata Nabi? Bid'ah muka lo yang bid'ah. Jawab aja, kata Nabi bid'ah. Kan baik. Oh, jadi Nabi nggak tahu kebaikan. Bapak lebih tahu tentang kebaikan. Berarti Bapak dan Nabi menyembunyikan kebaikan. Sebab Allah mengatakan, wa ma kana lin nabiyyin ayyahul, mustahil bagi seorang Nabi khianat atas risalahnya. Oh, jadi Nabi nggak tahu kebaikan, Bapak tahu apa hebat ya? Ya, Nabi nggak tahu kalau maulid itu baik, tapi Bapak tahu, Bapak lebih dari Nabi dong. Ya, ini namanya kita membantah dengan dalil. Jangan kita membuat bid'ah baru, Bu, menandingi bid'ah dengan bid'ah. Tidak, Bu, tidak boleh. Misalnya di sana lagi nyanyi-nyanyi salawatan, kita lalu bikin salawatan tandingan lagi. Contoh gini, Bu, orang sebelah sana bikin bid'ah dengan salawatan sambil nyanyi-nyanyi goyang pantat kanan kiri lagi. Lalu ibu keraskan, ya, teriak-teriak pada salawat, cuma salawat lafadznya sunnah, tapi caranya bid'ah, nggak boleh juga. Faham? Jadi bid'ah diluruskan dengan dalil, dengan hujjah. Karena hujjahlah sebagai saksi Allah pada hari kiamat. Jadi tidak boleh memantah bid'ah dengan bid'ah. Yang ke-10, setiap perkara baru yang tidak ada sebelumnya di dalam agama adalah bid'ah. Tapi adalah sesat. Dan kesesatan tempatnya di neraka. Ya, tadi saya sudah jelaskan, tadi sudah saya singgung, satu perkara disebut bid'ah jika terdapat 3 unsur tadi. Pertama, perkara baru yang tidak ada contoh sebelumnya, baik lafadznya, kaifiatnya dan sebagainya. Yang kedua, dalam urusan agama, di haditsnya apa? Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Jadi man ahdasa, berarti indikator pertama adalah perkara baru yang tidak ada contoh. Yang kedua, fi amrina hadza, dalam urusan agama. Masjid mau bangun mau apa itu bukan urusan agama, urusan dunia. Ya. Kemudian tidak ada dalilnya. Itu dalil pertama. Kedua, kata Nabi, kullu bid'atin dalalah. Seluruh bid'ah itu sesat. Tidak ada bid'ah hasanah. Tidak ada bid'ah hasanah. Seluruh bid'ah sesat. Wa kullu dalalatin finnar. Dan kesesatan itu ke neraka. Itu kaidah bid'ah. Kalau orang nanya, dosa ya, masa ke neraka pahala? Jelas? Masa kesesatan baik? Yang benar aja dong, Mbak.
Salah ya, kata Nabi sesat. Benar atau salah? Nabi bilang itu menjerumuskan neraka. Benar atau salah? Ya salah lah. Udah tahu salah ngotot. Paham? Jadi begitulah cara Ahlus Sunnah menyampaikan hujah kepada manusia. Kadang-kadang santai saja. Contoh Bu, pernah ada saya mau pergi ke suatu tempat. Saya mampir mau sholat maghrib, tapi kira-kira setengah jam sebelum maghrib. Ada ceramah di masjid itu. Ustadznya itu terangkan amal ini, amal itu, amal ini. Rupanya ibu-ibu itu ada yang cerdas. Pak Kiai, Bapak terangkan amal ini, amal itu, amal ini. Mana dalilnya Pak? Dari tadi Bapak terangkan tidak ada dasar dari Quran dan hadis. Apa kata ustadznya? Bu, kata ibu itu, kalau kita mengerjakan sesuatu tidak dalil itu bid'ah Pak. Oh jangan bid'ah Bu. Dulu Nabi tidak kerjakan karena Nabi takut kita repot Bu. Sekarang kata kita lagi nggak repot, ya nggak apa-apa kerjakan. Akhirnya menjelang maghrib ada pertanyaan, boleh nggak kita tunda habis maghrib? Pas mau sholat saya tepuk bahunya, Ustadz, sholat maghrib 5 rakaat boleh nggak? Nggak boleh. Dulu Nabi tidak takutnya repot, karena kita lagi nggak repot Bu. Kalau sekali-sekali 5 kenapa? Tadi kata Bapak, dulu Nabi tidak takut repot, karena kita nggak repot Pak. Gimana kalau maghribnya 5? Bingung dia. Maka begitu salam, dia bilang maaf Bapak, saya nggak langsung, saya ada urusan. Si imam di masjid itu ketawa karena imamnya kenal saya. Kena batunya Ustaz. Imam di situ satu-satunya sunnah. Jadi pengurus masjidnya hukumannya nggak sunnah. Kena batunya Ustaz. Pertanyaan aku sama Dodadi. Saya bilang gimana Pak Imam? Ustaz, kalau hari ini kita sholat maghrib di 5 rakaat. Dia tanya kenapa? Dulu Nabi 3, karena nggak mau kita repot, kata Bapak kan? Bapak nggak repot kan? Gimana kalau hari ini 5? Kata imamnya kena batunya Ustaz. Jelas Bu? Jadi akal dibalas akal lagi. Bantah dengan akal. Baik, demikianlah udah sampai bab 2 selesai. Insya Allah nanti bulan depan kita masuk bab yang ketiga, kelanjutan dari bab 2. Ada pertanyaan? Ya kesetanan lah. Jadi orang di ruqyah tidak mesti kesetanan Bu. Sakit pun jadi ruqyah. Ruqyah tidak jampi-jampi. Ruqyah dia bacaan-bacaan yang dapat menyembuhkan. Ya, kalau ibu tanya apa tanda-tanda di ruqyah, lihat bahwa sakit juga ruqyah. Ibu sakit, ibu baca, ya contoh misalnya hadits Imam Ahmad. Ketika ibu sakit, ibu pegang tempat sakit ibu. A'udzu bi kalimatillahi tammah. Ulang. A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu. 7 kali. Ini ruqyah juga. A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu. Sambil megang sakitnya. Atau karena gangguan jin. Atau karena gangguan jin. Bisa diruqyah. Boleh jadi gangguan setan Bu. Boleh diruqyah Bu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang imam salat membaca Al-Fatihah diulang sampai 3 kali. Setelah selesai salat, makmum bertanya, mengapa Al-Fatihah diulang sampai 3 kali? Kata imam, lagi pengen saja. Ini imam dia sukoi, suka-suka oi. Apa ini bidah? Dan ini termasuk pada batal sholatnya. Rukun itu tidak boleh diulang-ulang Bu, kecuali salah. Kecuali bacaan sunnah. Contoh, ibu sujud, bacaannya sunnah, boleh 100 kali nggak masalah. Tapi kalau rukun hanya sekali saja.
Nanti hari ini dia baca Fatihah ulang, besok sujud bisa ber-30 kali loh. Bapak kenapa sujudnya 30 kali? Lagi sedang aja. Jelas? Kan lagi gak repot misalnya. Ini bid'ah. Dan ini membatalkan salat. Karena sekali lagi rukun tidak boleh diulang-ulang kecuali salah pada rukun itu. Jadi jangan sama imamnya gini, Pak Imam, besok jangan Fatihah diulang-ulang, rukun juga diulang-ulang, Pak. Ya, laba-laba kayak tangkung loh. Jelas? Ini menyalahi kaifiat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi saya ulangi Bu, yang namanya rukun tidak boleh diulang-ulang. Adapun sunnah boleh diulang. Misalnya baca doa ketika tasyahud, ulang-ulang banyak-banyak. Ya, tapi duduk tasyahudnya hanya sekali, jangan ulang-ulang. Karena rukun hanya boleh sekali. Diulang kalau salah. Boleh. Baca surat 30 surat boleh Bu, kalau Ibu hafal. Dan saya kira Ibu nggak hafal. Jelas ya? Jadi baca surat boleh ulang-ulang. Contoh Bu, baca surat itu sunnah. Al-Ikhlas diulang-ulang nggak masalah. Karena sunnah boleh diulang-ulang, rukun tidak boleh diulang-ulang. Saya kasih contoh tadi Bu, hari ini Fatihah diulang 3 kali, besok rukun 3 kali, sujud 3 kali, repot gak sholatnya? Jelas? Ini imam perlu diruqyah kesetanan dia imam. Jelas ya Bu ya? Ada yang lain? Ada yang lain silakan Bu. Baik, kalau memang tidak ada, hari ini sampai di sini aja dulu ya. Kalau ibu-ibu ngajinya jangan lama-lama. Karena 2 faktor. Pertama, punya kewajiban di rumah. Ya, ngurusin suami, ngurusin anak. Kedua, saya ingat ibu itu lemah karena isinya TBC, tomat, bawang cabai. Kalau diisi penuh takut tumpah Bu. Ya, maka cukup hari ini kita kajiannya. Bab 2 selesai, insyaallah kita masuk bab 3 seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.